Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Maria Denok Bekti Agus Tiningrum MPD selaku dosen pendidikan inklusif di Universitas IPET Semarang. Yang kami hormati teman-teman kelompok 1 mahasiswa Universitas IPET Semarang. Baik, mohon izin Ibu Maria, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang membahas peraturan tentang pendidikan inklusif. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, anggota dari kelompok 1 yaitu Ibu Fisbandiah, Ibu Reni Istianah, Ibu Firda Farhatul Iza, Ibu Mega Drinovianti, Ibu Oktovia Lilaini, dan Ibu Siti Munafiroh. Baik Ibu, sebelum teman-teman kami memaparkan hasil diskusi kami, di sini saya akan menyebutkan apa saja yang melatar belakangi sehingga terbitnya Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini. Kami melihat banyak anak yang mempunyai bakat istimewa, yang mana mereka pun juga pastinya mempunyai hak yang sama terutama dalam bidang pendidikan. Jadi mereka agar tidak merasa dibedakan atau merasa asing dengan teman-temannya, ataupun bahkan sampai merasa minder, ya di sini makanya kenapa perlu adanya Permendiknas ini, yaitu yang melatar belakangi adalah bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas ini. Pertimbangan yang lainnya adalah bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif. Pertimbangan yang ketiga adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin-poin yang sudah disebutkan tadi, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Jadi di dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini pada intinya adalah memberikan kepastian hak pendidikan untuk semua peserta didik agar anak-anak yang mempunyai bakat istimewa tersebut mempunyai ataupun mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan. Baik, Ibu, itulah yang melatar belakangi diskusi kami tentang Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Selanjutnya, pemaparan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman-teman kami, yaitu Ibu Reni, Ibu Fisbandiah, Ibu Siti Muniroh, dan Ibu Firda. Monggo kepada ibu-ibu kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retiana. Saya akan di bagian definisi ya Bunda. Sebelumnya saya ingin memaparkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengatur tentang pendidikan inklusif untuk peserta didik yang memiliki kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah menyediakan satuan pendidikan inklusif dan sumber daya yang diperlukan. Untuk memenuhi hak pendidikan mereka, inti dari peraturan ini adalah sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Jadi definisi pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kemudian next Bunda Lela. Berikut tujuan pendidikan inklusif pasal 2. 1. Akses seluas-luasnya.
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau bakat istimewa memperoleh pendidikan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, menghargai keanekaragaman, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman. Kemudian ada prinsip non-diskriminatif bagi semua peserta didik. Demikian bagian dari saya, Bunda. Selanjutnya kepada Bunda Kisbandia. Terima kasih. Lukis dipersilahkan. Perkenalkan Bunda, saya Kisbandia. Saya akan memaparkan tentang poin-poin penting Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Poin-poin penting dalam Permendiknas tahun nomor 70 tahun 2029 yaitu penyelenggaraan. Pemerintah daerah wajib menyediakan satuan pendidikan inklusif dan memastikan ketersediaan sumber daya. Yang kedua yaitu pembelajaran. Sekolah harus melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kapasitas siswa. Yang ketiga yaitu kerjasama. Bekerja sama dengan satuan pendidik khusus, ahli, tenaga rehabilitasi, dan masyarakat. Demikian Bunda poin-poin penting yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, next Bunda Ila. Kelebihan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Yang pertama, penegasan hak pendidikan untuk semua. Peraturan menjadi landasan hukum yang kuat bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di sekolah reguler. Yang kedua, mendorong penerapan pendidikan inklusif, mewajibkan pemerintah menyediakan sekolah di setiap jenjang pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman. Yang keempat, fleksibilitas kurikulum dan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Yang kelima, penguatan sumber daya manusia, mewajibkan pemerintah daerah menyediakan guru, pembimbing khusus, dan meningkatkan kompetensi pendidik. Monggo selanjutnya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang kelemahan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang sekolah inklusif. Yang pertama, ketidaksiapan sekolah. Yakni masih banyak sekolah yang belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sehingga proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. Selanjutnya yang nomor 2, keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi sekolah inklusif itu membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan variatif sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan baik. Namun masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang baik. Kemudian selanjutnya nomor 3, keterbatasan guru. Guru yang mengajar di sekolah inklusif itu belum tentu semuanya memiliki kompetensi yang khusus dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang nomor 4, minimnya anggaran untuk pendidikan inklusif masih minim sehingga masih banyak sekolah yang kesulitan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan baik. Terima kasih Bunda. Monggo selanjutnya. Terima kasih waktunya. Di sini kesimpulan yang bisa diambil dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009 itu pendidikan inklusif itu diselenggarakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Jadi Permendiknas ini tujuannya untuk memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan untuk syaratnya itu yang pertama,
pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Selanjutnya, sekolah perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru dalam mengelola pendidikan inklusif. Jadi intinya, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia. Baik, demikianlah hasil diskusi kami Ibu Maria Geno tentang Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami tetap mohon bimbingan dari Ibu. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.